Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Kita masuk di bab ke-20. Babu ma jaa minat taqlidhi fi man 'abadallaha inda qabri rajulin salihin. Fa kaifa idza 'abadahu. Bab kerasnya larangan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Bagaimana jika sampai menyembahnya, yaitu menyembah orang soleh. Ini bab sambungan dari bab sebelumnya. Kalau di bab sebelumnya penulis menyebutkan bahwa motif penyebab terjadinya kesyirikan mayoritas karena pengagungan kepada orang soleh yang berlebihan, yaitu sampai tingkatan mengangkat atau meninggikan derajat orang soleh seperti Tuhan. Dan itu mayoritas penyebab kesyirikan sejak zaman Nabi Nuh sampai sekarang. Kalau sampai orang itu menyembah kepada orang soleh yang meninggal, maka orang itu telah berbuat kesyirikan. Telah berbuat kesyirikan dan syirik akbar. Di sini beliau akan menyebutkan bahwa kesyirikan yang terjadi menyembah kepada orang soleh yang meninggal biasanya didahului dengan orang yang ibadah kepada Allah di kuburan orang soleh. Jadi maka di sini beliau akan membahas bahwa orang yang beribadah kepada Allah tetapi di kuburan orang soleh ini saja dilarang, padahal dia ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Dilarang sama Rasulullah, bahkan keras Rasulullah melarangnya. Padahal dia ibadahnya kepada Allah, bukan kepada kuburan. Terus bagaimana dengan orang yang beribadahnya kepada kuburan? Orang yang menyembah kuburan, maka itu lebih parah lagi. Di bab ini beliau membawakan 4 riwayat. Beliau berkata, wa fis sahih, dalam hadis yang sahih, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan. Ummu Salamah, salah satu istrinya Rasulullah, pernah menceritakan kepada Rasulullah, ini terakhir-terakhir ketika Rasulullah sudah mau meninggal, menceritakan tentang gereja yang dia lihat di Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, di mana di gereja itu banyak gambar-gambar pendeta yang meninggal. Ada gambarnya, ada patungnya. Kemudian kuburannya dimuliakan. Maka faqala, maka Rasulullah bersabda, ulaika, memang mereka, yaitu orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, idza mata fihimur rajulu saleh, kalau orang soleh di antara mereka meninggal, awil abdu soleh, atau hamba yang soleh meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun masjid di samping kuburan itu. Di kuburan, di atas kuburan dibangun masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar dari gambar-gambar orang soleh yang meninggal. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah manusia, makhluk yang paling hina, paling jelek di sisi Allah Ta'ala.
Fahaula'i jama'u bainal fitnatain. Kata Syekh Muhammad, beliau mengatakan mereka, yaitu kalau kita membaca hadis ini, mereka yaitu orang-orang Kristen, mereka mengumpulkan dua kerusakan, dua fitnah. Yang pertama fitnatul kubur, yang pertama fitnah membangun masjid di kuburan. Yang kedua wa fitnatut tamathil, yang kedua kerusakan karena membangun patung atau membuat gambar untuk orang-orang soleh yang meninggal. Kemudian riwayat yang kedua, beliau mengatakan walahuma anha, di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah juga. Qalat, beliau bercerita, lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mulai sakit parah, yaitu sudah mulai datang ajalnya beliau, sehingga beliau sadar, kemudian pingsan, sadar, pingsan, sadar, pingsan. Taufiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Beliau pernah ketika pingsan ditutupi pakai selimut. Setelah itu Rasul ketika sadar, beliau membuka selimut yang menutupi wajah beliau. Fa idza ightamma biha kashafaha. Rasulullah kalau sadar selimutnya dibuka. Faqala wa huwa kadzalik, dan Rasulullah ketika itu, yaitu ketika siuman dari pingsan, setelah itu beliau membuka penutup wajah. Maka setelah itu Rasulullah bersabda, laknatullahi alal yahud wan nasara, semoga laknat Allah tercurah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid, karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sona'u, Rasulullah memberikan peringatan kepada umatnya, jangan berbuat seperti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walau la dzalika la ubriza kubruhu, jika bukan karena larangan Rasulullah ini, niscaya kuburan Rasulullah akan ditampakkan, sehingga orang bisa keluar masuk kuburan, lalu lintas bisa. Tetapi setelah itu ditutup. Tidak boleh seorang pun keluar masuk di kuburan Rasulullah. Kenapa? Karena takut dari larangan Rasulullah. Ghairu annahu khusyiya ayyutakhadha masjidan. Tapi para sahabat takut kuburnya Rasulullah dijadikan masjid, akhirnya ditutup. Yaitu tidak sembarangan orang keluar masuk di kuburan beliau. Akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Wali Muslimin an Jundub bin Abdillah. Yang ketiga, riwayat dari Muslim, dikeluarkan oleh Muslim dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin. Saya pernah mendengar Rasulullah 5 hari sebelum meninggal. Wa huwa yaqul, Rasulullah bersabda, yaitu 5 hari sebelum beliau wafat, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalilun, saya berlepas diri kepada Allah untuk memiliki seorang khalil, kekasih. Fa innallaha qad takhadhani khalilan, karena Allah sudah mengangkat saya sebagai khalilnya, kekasihnya. Kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Walau kuntu mutakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakran khalilan, jika saya boleh mengangkat salah satu dari umatku sebagai khalil, akan saya angkat Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajid. Ingatlah wahai umatku, bahwa orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ingat, jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalika, saya larang kalian dari perbuatan seperti itu. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad mengatakan waqad naha anhu fi akhir hayatihi. Kalau kita lihat hadis ini, Rasulullah di akhir hayat beliau melarang dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini di akhir, larangan di akhirnya beliau. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq. Rasulullah intinya melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian ketika dekat-dekat mau meninggal, Rasulullah bahkan melaknat orang-orang yang berbuat seperti itu. Wassalatu indaha min dzalika, dan orang yang sholat di kuburan orang soleh termasuk dalam larangan ini.
Wa illam yubna masjidun, walaupun nggak dibangun masjid di atasnya, tapi dia sholat di kuburan, sama, yaitu termasuk dilarang. Wa huwa makna qaulihi, dan itu makna dari apa yang disabdakan diucapkan oleh Aisyah, khusya ayyutakhadha masjidan. Kuburnya Rasulullah itu ditutup karena takut ada orang yang menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Masjid di sini maksudnya tempat sujud. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan, karena para sahabat tidak pernah menjadikan masjid, yaitu tidak pernah bikin masjid di atas kuburan. Maka menjadikan kuburan sebagai masjid itu bukan hanya bangunan saja, termasuk nanti sholat. Wa kullu mawdi'in qusidatis sholatu fihi faqad ittukhidha masjidan. Setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat sholat, maka itu dinamakan masjid. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Setiap tempat di mana ada orang sholat di situ, maka itu tempat itu dinamakan masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan bumi bagi saya masjid, sehingga boleh sholat di mana saja, wa tahura, dan alat untuk bersuci, yaitu untuk tayammum. Kemudian hadis yang keempat, wali Ahmada, dikeluarkan oleh Imam Ahmad bisanadin jayyid, dengan sebuah hadis dengan sanad yang bagus. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abdullah bin Mas'ud marfu' sampai kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, inna min syirarin nas, manusia paling jelek, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, orang yang hidup ketika hari kiamat terjadi, yaitu orang-orang yang hari kiamat menimpa mereka dalam kondisi mereka masih hidup. Walladzina yattakhidunal qubur masajid, yang kedua, orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Rawahu Abu Hatim fi sahihi, hadis ini dikeluarkan Imam Abu Hatim di dalam sahihnya, sahih Imam Ibnu Hatim. Ini ucapan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menceritakan kepada kita bahwa ibadah kepada Allah tetapi dilaksanakan di masjid, di kuburan orang soleh, ini termasuk perbuatan yang terlarang. Walaupun tidak kesyirikan, ini bukan termasuk bentuk kesyirikan, hukumnya haram, dosa besar, tetapi bukan termasuk kesyirikan, karena dia menyembahnya kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau sampai dia menyembah selain Allah Ta'ala, menyembah kepada kuburan tersebut, maka nanti bisa jatuh pada kesyirikan, syirik akbar. Sehingga di sini larangan orang sholat kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi di kuburan orang soleh, larangannya adalah mimbabil wasail. Dilarang karena ini yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Yaitu larangannya itu seperti itu, karena itu mimbab nanti saddud dzara'i, menutup pintu kerusakan. Karena takutnya kalau orang ibadah di situ lama-lama nanti akan menyembah, walaupun awal-awal tidak menyembah kuburan, tapi nanti lama-lama ada keyakinan, kemudian nanti lama-lama ada sampai ritual ibadah. Ini bahaya, maka itu pintunya ditutup. Jadi Rasulullah SAW itu beliau sering sekali nanti menutup pintu-pintu kerusakan. Zina misalkan, zina itu dosa besar, tapi untuk sampai kepada zina itu ada pintu-pintunya, tidak mungkin langsung orang berbuat zina itu nggak langsung, sehingga semua pintu yang menjerumuskan kepada zina semuanya diharamkan. Wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Yang Allah larang dalam ayat ini itu mendekati, jadi sarana-sarana yang mendekati kepada zina, apalagi zinanya. Sehingga semua sarana yang bisa mendekatkan kepada dosa dan maksiat, maka itu hukumnya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena mimbab saddud dzara'i, menutup semua sarana yang menjerumuskan kepada dosa dan maksiat. Ketika kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar, maka semua sarana yang menjerumuskan kepada kesyirikan, maka itu hukumnya diharamkan, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan bukan karena syirik, karena itu bukan syirik, ya fahami ya, bukan karena syirik, tetapi itu menjadi wasail jatuh kepada kesyirikan, sehingga dilarangnya itu bukan karena syirik. Kalau orang menyembah kepada kuburan, syirik. Tapi kalau orang ibadahnya kepada Allah di kuburan, ini hukumnya diharamkan, dilarang. Kenapa dilarang? Karena
sarana yang menjatuhkan kepada kesyirikan, bukan karena kesyirikan, karena dia nggak berbuat syirik. Sehingga perlu pahami ya. Jadi cara menghukumi orang itu perlu kita itu adil. Sehingga kita hukum itu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau bab yang pertama, bab sebelum ini yang dibahas itu tentang kesyirikan. Orang mendatangi kubur untuk menyembah kepada kuburan, itu syirik akbar. Tapi kalau orang mendatangi kuburan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, untuk minta sama Allah Ta'ala, ini bukan termasuk kesyirikan. Tidak termasuk kesyirikan. Ini masuknya bab sadu dharai. Pintu-pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Hukumnya haram, tidak dibolehkan, tetapi tidak bisa kita hukumi sebagai perbuatan syirik. Karena dia menyembahnya kepada Allah Ta'ala. Nah itu dulu ketika awal-awal Islam. Karena sebagaimana telah kita sebutkan di bab sebelumnya, kesyirikan di zaman Nabi Nuh, yaitu pertama kesyirikan yang terjadi pertama di bumi, itu kan sebelum Nabi Nuh, sampai akhirnya Allah utus Nabi Nuh sebagai Rasul pertama. Nabi Nuh itu Rasul pertama yang Allah utus karena di situ ada kesyirikan. Jadi Rasul itu diutus untuk memberantas syirik. Sedangkan Nabi tidak. Nah itu nanti bedanya antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul diutus untuk memberantas kesyirikan, sedangkan Nabi tidak. Nabi diutus untuk memberantas kemaksiatan, bukan kesyirikan. Sehingga Nabi diutus kepada kaum yang masih bertauhid, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang mereka jatuh pada kesyirikan. Nah, sehingga nanti bedanya di situ. Diutusnya Nabi Nuh sebagai Rasul pertama karena ada kesyirikan sebelum itu. Penyebabnya apa? Penyebabkan karena menjadikan orang soleh yang meninggal dunia sebagai sekutu Allah Ta'ala. Sampai akhirnya disembah 5 orang soleh, disembah di zaman Nabi Nuh, sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh untuk mereka. Maka pengagungan kepada orang soleh yang meninggal dunia itu merupakan pintu terbesar masuk pada kesyirikan. Sehingga di awal-awal Islam ziarah kubur tidak dibolehkan, mutlak, hukumnya dilarang. Sehingga para sahabat di awal-awal tidak boleh ziarah kubur sama sekali. Kenapa? Karena kesyirikan masih kuat, sedangkan Islam masih minoritas. Sehingga di awal-awal seperti ini nggak butuh rincian. Itu dakwah sunnah misalkan di awal-awal itu dakwah itu keras. Sehingga ya syirik-syirik, bid'ah-bid'ah. Kenapa? Karena kita minoritas, harus tegas gitu. Karena kita pengen membuat bentuk dari dakwah, dari agama. Tapi ketika sudah Islam itu sudah jaya, sehingga pintu kesyirikan sudah tertutup, orang-orang sudah meninggalkan kesyirikan, maka perlu dirinci setelah itu. Akhirnya ziarah kubur dulunya diharamkan mutlak, nggak boleh sama sekali. Setelah itu ketika Islam sudah mulai dominasi, sudah mulai kuat, sehingga pintu-pintu kesyirikan sudah nggak ada, sudah ditutup semuanya sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengizinkan ziarah kubur setelah itu. Nah, itu Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur. Ya, itu memang saya larang. Sekarang fazuruha, silahkan kalian sekarang ziarah kubur. Kenapa? Karena Rasulullah nggak khawatir lagi kesyirikan. Kenapa? Karena Islam dominan, dominasi itu Islam. Maka Rasulullah mengatakan fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur bisa mengingatkan akhirat. Sehingga wajar kalau awal dakwah itu mesti keras, tidak basa-basi. Dakwah awal-awal itu seperti itu. Berbeda dengan kondisi ketika dakwah itu sudah besar. Semuanya perlu kita dudukkan karena kita sudah nggak khawatir lagi. Sehingga perlu kita dudukkan apa sih hukumnya masalah. Oh, masalah ini itu dirinci seperti ini, banyak rincian. Rincian itu bagus bagi orang yang sudah kenal dakwah. Bagi orang yang belum kenal dakwah nggak butuh rincian. Sehingga kalau orang awam misalkan, ayo kita ziarah kubur, haram, nggak boleh. Kenapa? Karena takut mereka nggak paham mana yang syirik, mana yang bukan kan itu. Berbeda ketika orang itu sudah kenal sunnah, harus kita rinci. Ziarah kubur itu maksudnya apa? Kamu mau apa ke sana? Hukumnya apa? Ya, sehingga kan perlu dirincai. Kalau seandainya orang itu ya enggak, saya ke sana pengen ingat kematian, boleh, sunnah.
Jangan kita ngatakan nggak boleh, oh ziarah kubur nggak boleh gitu. Lalu ziarah kubur Rasulullah perintahkan gitu. Sehingga ada ziarah kubur yang nggak boleh, ada juga yang diperintahkan, ada juga yang hukumnya syirik, macam-macam. Lah itu dibutuhkan kapan? Ketika dakwah itu sudah besar. Sehingga kaum muslimin itu sudah mengenal tauhid yang benar, sudah punya ilmu, baru dirinci. Tapi awal-awal nggak seperti itu. Maka itu wajar, dakwah sunnah misalkan di awal-awal itu keras. Harus melewati fase itu. Sampai akhirnya kita itu bisa tegak, dakwah sunnah, besar. Di situ biasanya dakwah ustadz-ustadz yang baru itu biasanya kelembutan. Sehingga sudah mulai berbeda. Coba kalau antum lihat ya, metode dakwahnya ustadz-ustadz senior dengan ustadz-ustadz yang junior mesti beda. Ustadz-ustadz senior dulu itu kenceng dakwahnya. Dan itu memang harus seperti itu. Kondisinya memang itu karena kondisi mereka. Karena mereka untuk berdakwah sunnah itu mati-matian, rumah dibakar, diusir, kemudian orang dipukuli, sehingga perlu kita itu memiliki ketegasan. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang dakwah sunnah sudah besar, sehingga nggak butuh lagi kekerasan. Yang dibutuhkan itu kelembutan. Kelembutan, demikian juga rincian masalah itu dirinci. Oh kalau seperti ini hukumnya syirik, kalau seperti ini kayak gini, itu baru dibutuhkan. Sehingga dulu ziarah kubur itu diharamkan secara mutlak. Setelah itu Rasulullah bolehkan, tapi selama tidak ada unsur kesyirikan dan dosa dan maksiat. Nah itu ziarah kubur itu nanti macam-macam. Rasulullah memerintahkan kita ziarah kubur jika tujuannya untuk mengingat kematian atau mendoakan. Tapi Rasulullah melarang ziarah kubur kalau tujuannya untuk ibadah kepada Allah di kuburan itu. Seperti yang kita bahas di bab ini. Orang ziarah kubur tujuannya untuk menyembah Allah. Doa kepada Allah Ta'ala, mintanya sama Allah Ta'ala, tapi di kuburan. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Gak boleh. Kalau orang ziarah kubur tujuannya untuk menyembah kuburan itu, minta sama penghuni kubur, syirik akbar. Nah, kan mulai ada rincian. Nah, sehingga ziarah kubur itu bermacam-macam. Gak boleh kita menghukumi secara global. Ziarah kubur hukumnya syirik pokoknya. Apalagi kuburan orang-orang soleh, kuburan wali misalkan. Gak bisa. Antum seperti ini menghukumi seperti ini zalim. Kondisi orang beda-beda. Tapi kalau mimba bisa menutup pintu kerusakan, boleh. Namanya menutup pintu kerusakan itu, walaupun kita nggak mengatakan syirik, tapi ini bahaya. Silahkan, dilarang. Dilarang bukan karena syiriknya, tapi dilarang karena ini sebagai pintu kerusakan. Nah, jadi intinya bab yang kita bahas di sini itu tentang kondisi orang yang datang kuburan, orang soleh, tujuannya untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Nah ini bab yang akan kita bicarakan di sini itu bab ini. Sedangkan bab sebelumnya orang yang datang kepada kuburan untuk menyembahnya. Nah itu masalahnya lain dengan masalah yang kita ini. Sehingga masalah yang kita ini bukan perbuatan syirik, tapi ini sarana untuk menuju kepada kesyirikan. Tetap hukumnya haram. Bahkan Rasulullah keras mengingkari. Tetapi tidak dijuluki sebagai orang musyrik kafir. Tidak. Berbeda dengan kondisi bab yang sebelumnya dijuluki sebagai perbuatan syirik. Tapi kalau yang ini, bab ini tidak. Hadis yang pertama yang disebutkan sama penulis di sini, hadis dari Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan kisah tentang Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini, beliau termasuk sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Beliau sama suaminya, namanya Abu Salamah. Ketika dulu di awal-awal Islam di Mekah, kondisinya berat. Akhirnya Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk mencari tempat yang aman. Sehingga mereka mendapatkan di Habasyah merupakan tempat yang aman. Walaupun negerinya Kristen. Tapi rajanya adil. Rajanya itu adil. Najasyi itu rajanya adil. Akhirnya para sahabat pengen hijrah ke sana. Hijrah dari negeri kafir menuju negeri kafir. Sama-sama negeri kafir ini. Cuma bedanya kalau di Mekah itu penyembah berhala, kalau di sana orang Kristen, walaupun penyembah berhala juga orang Kristen sama-sama kafir. Boleh nggak hijrah seperti ini, pindah dari tempat kafir menuju tempat kafir juga? Boleh. Selama di tujuan bisa menegakkan Islam. Itu juga dinamakan hijrah. Sehingga para sahabat itu hijrah ke Habasyah, walaupun Habasyah juga kafir. Tetapi di sana mereka bisa menampakkan syiar keislaman. Sedangkan di Mekah mereka nggak bisa menampakkan syiar keislaman, nggak bisa. Akhirnya para sahabat hijrah pertama dalam Islam. Dan nanti pertama yang hijrah ini banyak yang hijrah. Ada yang berkeluarga seperti Utsman,
itu sama istrinya juga. Termasuk Ummu Salamah sama Abu Salamah itu berkeluarga, sekeluarga. Mereka hijrah. Ummu Salamah sama suaminya. Nanti ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah dinikahi sama Rasulullah SAW. Lah, ketika nanti ceritanya ketika mereka itu di Habasyah, pasti ya namanya manusia. Namanya orang merantau, ngungsi lah, pengungsi. Namanya pengungsi, tetap dia itu kangen dengan kampung halaman. Apalagi dia mengungsinya karena masalah agama. Dia berharap kalau kampungnya itu sudah masuk Islam. Kalau kampungnya masuk Islam, kembali ke agama, ke negaranya. Karena mereka yang yaitu keluarnya itu karena ingin menyelamatkan agama. Kalau negaranya sudah masuk Islam, ya mereka akan kembali. Tetap mereka kangen dengan kampung halaman. Ketika mereka masih di Habasyah, mereka itu mendengar kabar kalau orang-orang Mekah itu sudah masuk Islam. Disebabkan karena Rasulullah baca surat An-Najm di Mekah, di Ka'bah. Orang-orang kafir mentertawakan, olok-olok, Rasulullah keraskan bacaannya. Sampai semua itu kayak tersihir, semuanya itu kayak terpukau dengan bacanya Rasulullah. Sampai akhirnya ketika datang ayat sajdah, Rasulullah sujud, orang-orang kafir yang mendengar semuanya sujud. Akhirnya berita ini tersebar sampai ke Habasyah. Beritanya di Habasyah itu bahwa orang-orang Mekah sudah masuk Islam. Akhirnya pulanglah mereka. Ada sebagian yang pulang karena percaya dengan kabar itu, ada juga sebagian yang tidak pulang karena masih belum percaya dengan kabar yang tersebar di Habasyah. Ketika orang-orang pulang, rupanya kondisinya nggak seperti berita. Nah itu sering Rasulullah mengatakan, laisal khobar kal mu'ayyanah. Kabar itu beda dengan yang kita pandang langsung dengan mata. Sehingga kita itu nggak usah percaya dengan kabar begitu saja, karena belum tentu benar kabar itu. Bumbunya itu banyak biasanya kalau kabar-kabar. Omongan orang itu biasanya bumbunya banyak. Nah itu Rasulullah mengatakan laisal khobar kal mu'ayyanah. Khobar itu nggak sama dengan kalau kita lihat langsung. Nah itu ketika kata Rasulullah mengatakan itu, ketika Nabi Musa berjumpa dengan Allah selama 40 hari, Nabi Musa dikabari sama Allah, wahai Musa, umatmu kamu tinggal, dia menyembah berhala. Namanya ijil, berhalanya itu ijil. Ijil itu patung dari kepala ekor kerbau. Disembah. Nabi Musa ketika mendengar seperti itu biasa. Nabi Musa maksudnya belum ada aura kemarahan yang sangat belum, karena baru mendengar. Sehingga Nabi Musa masih biasa. Tapi ketika Nabi Musa pulang melihat langsung kesyirikan mereka, marah ngamuk Nabi Musa. Sampai Nabi Musa itu melempar alwah. Alwah itu lembaran ada tulisan kitab Taurat. Dilempar sampai pecah. Setelah itu sampai Nabi Musa marah dengan saudaranya Harun, sampai dijambak Nabi Harun. Karena kan diserahkan sama Nabi Harun Bani Israel. Sehingga apa? Sehingga terkadang antara kita mendengar berita dengan kondisi asli kalau kita melihat langsung itu beda. Sikap kita itu akan beda. Maka para sahabat ketika pulang mendapatkan rupanya setelah mereka lihat langsung berita huwak. Berita huwak, beritanya nggak benar. Akhirnya nanti ada sahabat yang pulang lagi ke Habasyah, ada yang tidak. Nah, jadi kondisi nanti beda-beda. Lah intinya ini Ummu Salamah dia itu termasuk yang hijrah ke Habasyah. Jadi melihat bagaimana orang-orang Kristen itu kayak apa sih orang Kristen itu. Akhirnya dia cerita kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah sakit. Di akhir, ya Rasulullah, saya ketika di Habasyah, saya melihat gereja-gereja mereka itu penuh dengan gambarnya pendeta-pendeta. Bahkan kuburnya pendeta itu diagungkan, dikasih kembang, dimuliakan. Itu kebiasaan orang-orang sebelum kita, bukan kita. Maka itu kalau kaum muslim mengikuti itu, kaum muslim itu hanya ikut-ikutan. Kaum muslim itu akan hanya ikut itu agama-agama sebelum kita, itu pengagungan kepada kuburan orang soleh. Maka Rasulullah ketika mendengar seperti ini, maka Rasulullah marah. Maka Rasulullah mereka mengatakan memang mereka ini orang-orang Yahudi, Nasrani. Demikian juga orang kafir Quraisy sama juga. Kalau ada orang soleh meninggal dunia, dikubur, dibangun di atas kuburan masjid. Setelah itu digambar dengan gambar-gambar orang itu atau bikinkan patung. Mereka ini adalah orang yang paling makhluk yang paling hina di sisi Allah Ta'ala. Yaitu orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Nah di sini kalau kita perhatikan ya di sini Rasulullah ketika beliau dikabari seperti itu Rasulullah marah.
Rasulullah marah. Kemudian setelah itu Rasulullah melarang. Kalau kita lihat di sini, larangan Rasul itu dua. Larangan Rasul itu dua. Yang pertama, Rasulullah melarang bangun masjid di atas kuburan. Bahasanya langsung membangun. Berarti ada bangunan, tempat ibadah di atas kuburan orang soleh. Ini hukumnya haram. Bahkan termasuk dosa besar. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah juga termasuk dosa besar. Sampai Imam Ibnu Hajar dalam Az-Zawajir ini memasukkan ini dalam dosa besar. Bangun masjid di atas kuburan. Sehingga fahami ya, bangun masjid di atas kuburan dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya haram. Yaitu dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya diharamkan. Jadi jangan sampai kita zalim sama mazhab. Semua yang ada di masyarakat nisbatkan semuanya ke Syafi'iyah. Oh, memang mazhab Syafi'i itu kayak gini. Antum jangan zalim. Antum pelajari dulu mazhab Syafi'i itu seperti apa. Enggak semuanya yang diamalkan masyarakat kita yang Syafi'iyah itu mazhab Syafi'iyah. Kalau seandainya mereka itu asli mazhab Syafi'iyah, wanita Indonesia itu semuanya cadaran. Karena mazhab Syafi'i yang paling keras masalah aurat wanita. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah saja itu orang kalau cukur rambut, wanita cukur rambut, potong kuku, rambut dan kuku harus dipendam. Kenapa? Karena kalau ada laki-laki yang bukan mahram megang rambut ya sudah terpotong ya dipegang, padahal itu rambutnya wanita yang bukan mahramnya, hukumnya haram. Dalam mazhab, kenceng mazhab Syafi'i paling kenceng masalah ini. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib menutup muka dan telapak tangan itu hukumnya wajib bagi wanita yang dilihat sama laki-laki yang bukan mahram. Tapi masyarakat kita sekarang mazhab Syafi'i apakah seperti itu? Tidak. Nah, itu tidak semua yang diamalkan kita itu kita nisbatkan kepada mazhab Syafi'iyah. Jadi yang pertama yang dilarang sama Rasul itu bikin bangunan untuk ibadah di atas masjid, di atas kuburan. Ini dilarang sama Rasulullah. Kemudian yang kedua, yang terlarang juga bikin gambar. Mau gambarnya itu gambar asli dilukis atau gambarnya itu dipahat. Nah, berarti kalau dipahat kan bikin patung berarti kan itu. Itu nama masuk dalam gambar. Jadi mau gambar yang dilukis dalam kertas, tembok, atau gambarnya itu dengan dipahat sampai akhirnya menjadi patung, semuanya hukumnya diharamkan dalam agama kita. Nah, ini yang dimasukkan dalam hadis yang pertama. Kalau yang hadis kedua, yaitu ceritanya dari Aisyah juga. Jadi kalau pertama Rasulullah itu menjuluki. Jadi Rasul itu menjuluki orang yang mengamalkan ini, orang yang bangun masjid di atas kuburan dan orang yang bikin gambar bagi orang soleh yang meninggal, dijuluki sama Rasulullah sebagai manusia paling jelek yang Allah ciptakan. Ini kalau yang hadis yang pertama. Sedangkan hadis yang kedua Rasulullah melaknat. Jadi Rasulullah itu melaknat ketika dikabari 5 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah dikabari, ya Rasulullah, nah, ada seperti ini dulu ketika di Habasyah. Maka Rasulullah mengatakan laknatullahi alal yahud wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kalau kuburan nabi saja nggak boleh dibikin masjid, apalagi selain nabi, orang soleh. Apalagi orang yang gak jelas dia itu soleh atau tidak. Apalagi kalau yang gak jelas lagi ini kuburan orang atau binatang. Ya, apalagi cuma petilasan yang dinamakan dengan makom. Makam itu kan petilasan, nggak ada orangnya di situ. Cuma orang soleh itu pernah mampir di situ, akhirnya dibikin makam. Makam itu petilasan, orangnya nggak ada gitu. Jadi cuma tanah tok. Itu lebih parah lagi. Sehingga maksudnya kalau hadis yang kedua Rasulullah sampai melaknat. Kalau yang pertama kan Rasulullah hanya menjuluki mereka itu seperti makhluk terjelek yang Allah telah ciptakan. Hadis yang kedua Rasulullah sampai tingkatan melaknat. Jadi Rasulullah sampai tingkatan melaknat orang-orang seperti itu. Tapi kalau yang kedua, hadis yang kedua, yang dilaknat sama Rasulullah itu apa? Kalau tadi yang pertama ya, hadis yang pertama yang dibahas sama beliau itu, yang dijuluki sebagai makhluk paling jelek itu dua. Orang yang membangun bangunan masjid di atas kuburan. Kemudian orang yang membuat gambar. Kalau yang kedua, yang dilaknat itu bukan yang membangun, tapi Rasulullah mengatakan menjadikan. Orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid.
Nah, sekarang pertanyaan di sini, menjadikan kuburan sebagai masjid itu apa? Maksudnya apa? Maka kata para ulama mengatakan menjadikan kuburan sebagai masjid itu masuk 3 perkara. Jadi 3 perkara itu masuk dalam kalimat ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Menjadikan kuburan nabi sebagai masjid itu masuk 3 perkara. Yang pertama, kuburnya ada dulu, ada kuburan sampai dimuliakan, diagungkan. Setelah itu baru dibangun masjid di atasnya. Masjid dibangun di atas tanah kuburan. Ini masuk yang pertama. Solusinya apa kalau seperti ini? Jadi kalau ini kuburnya lebih awal, ada kuburan sampai dimuliakan kuburan itu, baru masjid dibangun. Berarti masjid dibangun di atas kuburan yang diagungkan. Terus solusinya apa? Solusinya masjidnya dibongkar. Tidak boleh kita sholat di situ. Solusinya dibongkar. Kenapa? Karena nanti termasuk masjid diror. Apa masjid diror itu? Masjid yang dibangun di atas dosa dan maksiat. Kenapa? Karena masjid ini dibangun di atas dosa. Rasulullah melarang. Kemudian dibangun di atasnya. Sehingga berarti apa? Larangan Allah dan Rasul itu kan maksiat. Masjid dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya dinamakan dengan masjid diror. Masjid diror pernah ada sama Rasulullah. Dibangun sama orang munafik. Tetapi bukan di tanah kuburan, tapi dibangun untuk merusak Islam. Tujuannya apa sebenarnya? Untuk menyaingi masjid Kubah. Sehingga orang munafik nggak suka dengan adanya masjid bersatunya kaum muslimin di situ. Akhirnya orang munafik bikin masjid tandingan. Mereka minta sama Rasulullah untuk sholat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya engkau sholat di masjid kami yang kita bikin? Rasulullah ya karena belum tahu motif mereka itu apa, ya Rasulullah menjanjikan iya, nanti saya mau sholat di sana. Ketika Rasulullah mau sholat di sana, dikabari sama Allah Ta'ala, dikabari dan diingatkan. Akhirnya setelah itu kan dilarang. Kenapa? Karena masjid dibangun untuk dosa dan maksiat. Apalagi kalau dibangun untuk kesyirikan, itu lebih parah lagi. Maka Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhadhu masjidan diraran. Sesungguhnya orang-orang yang membangun masjid diraran. Diraran itu untuk membikin diror. Diror itu kecelakaan bagi kaum muslimin. Untuk merusak Islam lah intinya itu. Wa kufran, dan untuk kekafiran. Wa tafriqan, dan untuk memecah bainal muslimin, memecah belah kaum muslimin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu, dan untuk yaitu negosiasi atau untuk kerjasama dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Wala yahlifunna in aradna ilal husna. Wahai Muhammad, mereka yang membangun ini orang-orang munafik, pasti dia bersumpah di hadapan engkau bahwa mereka tujuannya untuk kebaikan. Wallahu yashhadu innakum lakadzibun. Allah menyaksikan bahwa mereka pendusta. La takum fihi abada. Kamu jangan sekali-kali sholat di masjid ini wahai Muhammad. Itu. Setelah itu nanti kan akhirnya disuruh bongkar, akhirnya dibongkar oleh para sahabat, dibakar masjidnya. Nah, berarti yang pertama, kondisi yang pertama, jika kuburan sudah ada sampai diagungkan, dimuliakan, setelah itu baru dibangun masjid di atasnya. Memang orang sholat di situ, tujuannya untuk memuliakan kuburan itu. Maka ini masuk dalam masjid diror dan harus dibongkar. Tidak ada solusi lain kecuali itu, bongkar masjidnya. Ini yang pertama. Yang kedua, masjidnya ada dulu. Masjid ada, ramai. Setelah itu ada orang tokoh, orang yang mulia, orang soleh, meninggal dunia, dikuburkan di dalam masjid. Dikuburkan di dalam masjid. Jadi kuburnya akhir. Masjidnya dulu, baru orang dikuburkan di dalamnya. Ini sama, ini juga masuk dalam menjadikan kuburan sebagai masjid. Terus solusinya apa kalau seperti ini? Solusinya tidak boleh sholat di situ sampai kuburnya dipindah. Kuburnya dipindah, jangan ditaruh di dalam masjid. Jadi dipindahkan. Nah, itu kalau seandainya di dalam masjid ya. Ini masalahnya itu kalau di dalam masjid. Kalau di luar masjid itu masalah lain. Misalkan kita masjid ini ya, masjid, kemudian depan kita atau samping kita, samping tembok ini itu ada kuburan. Maka itu nanti masalah lain. Itu masalah khilafiyah di antara para ulama.
para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau nggak ada pembatas, yaitu tidak ada yang membatasi, nggak ada tembok yang membatasi, langsung di situ di tengahnya, maka ini sholatnya batal. Rasulullah bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Terus bagaimana kalau ada temboknya yang menghalangi? Kalau ada temboknya masalah khilafiyah, panjang nanti khilafnya para ulama, panjang sekali. Kalau pendapatnya Syekh Mukbil, beliau berpendapat kalau sudah ada tembok yang menghalangi, di mana kita nggak langsung sujud kepada kuburan itu, maka tidak masuk dalam hadis larangan. Ada nanti yang mengatakan enggak, harus sampai 3 tembok. Tembok kuburan, tembok masjid, ada pembatasnya lagi yang ketiga. Ada juga nanti yang mengatakan kalau tanahnya itu bukan tanah kuburan, maka boleh. Tapi kalau masjidnya itu di tanah kuburan, maka sholatnya batal. Nanti khilaf panjang lah dalam masalah itu, khilaf panjang. Tapi kalau seandainya orangnya itu dikuburnya di dalam masjid, di dalam bangunan masjid, maka berarti kita tidak boleh sholat di situ sampai kuburannya dipindah. Kemudian yang ketiga, yang nanti masuk dalam menjadikan kuburan sebagai masjid, yang ketiga, orang yang sholat di atas kuburan. Berarti dia nggak bangun sama sekali, nggak ada bangunan sama sekali, cuma sholat saja. Nah, sholat apa yang dilarang? Sholat yang ada sujud. Kenapa? Karena masjid, bahasa masjid itu dari kalimat sajadah. Masjid itu artinya tempat sujud. Orang yang sujud di kuburan, maka dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid, walaupun nggak ada bangunannya. Maka sholat yang di dalamnya ada sujud di dalam area kuburan, maka hukumnya haram, bahkan batal sholatnya. Hukumnya haram dan batal. Jadi nanti ada 2 masalah yang berbeda ya. Haram, batal. Itu 2 masalah yang berbeda. Terkadang ada sesuatu yang haram tapi nggak membatalkan ibadah. Ya, ada yang haram tapi nggak membatalkan ibadah. Ada juga yang membatalkan ibadah tapi nggak haram. Yang ketiga, yang paling parah itu ada yang membatalkan ibadah dan haram. Jadi ada dua-duanya. Antum jual beli misalkan ya, jual beli setelah azan. Antum laki-laki wajib sholat Jumat, tapi antum mengamalkan ritual atau transaksi jual beli, padahal sudah azan Jumat, kan dilarang sama Allah Ta'ala. Yaitu jangan jual beli ketika sudah dipanggil azan kan itu. Bagaimana kalau ada jual beli setelah azan? Padahal orang itu laki-laki yang wajib sholat Jumat. Maka hukumnya haram. Pertanyaan, jual belinya sah nggak? Jual belinya sah. Nah, berarti apa? Perkara yang haram tapi tidak membatalkan jual beli. Karena ada masalah lain kan. Ada juga nanti perkara yang membatalkan jual beli tapi nggak haram. Ya, seperti misalkan musarroh. Musarroh, yaitu adalah macam-macam. Jadi macam-macam lah di sini. Jadi intinya di sini sholat kalau menghadap kuburan, yaitu di depannya ada kuburan, langsung tidak ada pembatas, sholatnya batal dan hukumnya haram. Jadi dia dua-duanya. Maka orang yang sujud di kuburan, walaupun nggak ada bangunan, dia nggak bangun bangunan, tapi dia sujud di situ untuk sholat, walaupun sholatnya kepada Allah Ta'ala loh ya. Dia sholatnya zuhur, tapi di dalam kuburan yang sujudnya menghadap kubur, maka sholatnya batal, haram, tetapi nggak berbuat kesyirikan. Jadi fahami kalau syirik dia tidak. Kecuali kalau dia tujukan sujudnya kepada si mayit, nah itu syirik. Tapi kalau dia sujudnya kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak syirik, cuma haram, dosa besar, ya, haram, dosa. Kemudian yang kedua, sholatnya batal. Nah, jadi ini termasuk menjadikan kubur sebagai masjid itu 3 ini. Tapi fahami ya, 3 ini yang disepakati oleh para ulama lah, mas. Ulama itu masalah ini mereka semua seperti itu. Yang tadi saya sebutkan ada masalah khilafiyah ya. Itu kalau masjid bangunan itu ada tembok, tapi setelah bangunan itu ada kuburan. Fahami ya, ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Kalau memang antum punya masjid yang lain yang lebih aman, maka cari masjid yang lain. Kenapa? Karena dalam kita itu ibadah, kita itu kalau bisa al-khuruju minal khilaf. Kita cari khilaf yang ada. Masih kita keluar dari perbedaan yang ada. Masih kalau ada tawaran, ini masjid dekat rumah saya, cuma ada kuburan di depannya, bukan di dalam masjid ya. Kalau kuburannya dalam masjid, batal. Tapi ini di luar masjid, maksudnya itu di luar tembok masjid. Walaupun di kiblat, misalkan sini kiblat, depannya tembok kiblat ini kuburan langsung. Ini masalah khilafiyah.
Tapi prakteknya kalau kita mau sholat cari masjid yang lebih aman. Kalau ada pilihan yang lain. Kalau ada pilihan yang lain. Pertanyaan, nah kalau nggak ada pilihan, antum pulang kampung, di kampung itu masjid cuma satu. Masjid cuma satu dan masjidnya depannya kuburan. Terus bagaimana kalau seperti itu? Pertanyaan, kita tinggalkan sholat jamaah, sholat di rumah, atau kita sholat jamaah di masjid? Karena seperti itu, sholat jamaah di masjid. Kenapa? Karena sholat jamaah lebih penting daripada masalah khilafiyah. Bisa difahami ya? Paham ya? Tapi kalau ada pilihan masjid yang lain, cari masjid yang lain. Walaupun harus jauh, nggak apa-apa. Tapi yang penting ada pilihan kan itu. Kalau ada pilihan nggak boleh. Tapi kalau misalkan gini, boleh nggak kita itu maksa orang untuk seperti ini? Nggak boleh. Ini masalah khilafiyah. Silahkanlah antum itu mengatakan misalkan nggak boleh, yaitu sholat langsung di seperti itu nggak boleh. Silahkan. Ada pendapat ulama yang seperti itu. Tetapi kalau ada yang mengatakan boleh, seperti pendapat Syamupil dan yang lainnya, ya nggak apa-apa juga. Khilafiyah. Tapi saya katakan kalau memang ada pilihan yang lain, kita sholat, insya Allah bisa sholat jamaah. Walaupun harus jauh sedikit, cari yang lebih jauh. Gak apa-apa, karena masih ada pilihan. Tapi kalau tidak ada pilihan, di mana kalau kita nggak sholat di situ, kita nggak mendapatkan sholat jamaah. Ya sudahlah, kita sholat di situ, nggak ada lagi. Tidak lagi. Pertanyaan, lah kalau kita nggak tahu, sholat di situ setelah selesai dikabari, kamu sholat di situ gimana? Depannya ada kuburan. Pertanyaan, diulang nggak? Paham ya? Diulang nggak? Kalau diulang berarti batal. Lah untuk mengatakan batal itu mana dalilnya kan itu? Maka apa? Sholat kita sah. Kecuali kalau kuburan langsung. Yaitu kita itu sujud menghadap kuburan langsung. Kalau seperti ini batal sholatnya. Tapi ini kan ada penghalang, ada tembok yang menghalangi. Sehingga tidak boleh kita katakan batal. Kalau kita nggak tahu. Kecuali kalau kita tahu, nah itu nanti masalah khilafiyah, para ulama panjang. Ya azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi di hadis yang kedua, Rasulullah sampai melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dan itu menjadi alasan sahabat
kenapa kuburnya Rasulullah tidak dimuliakan? Karena takut kalau kuburnya Rasulullah akan dijadikan masjid juga. Dan itu doanya Rasulullah. Rasulullah berdoa. Rasulullah takut juga kalau seandainya umatnya beliau nanti akan menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Akhirnya Rasulullah berdoa, Rabbi la taj'al qabri wathanan yu'bad. Tuhanku, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan itu doanya Rasulullah. Dan Allah kabulkan. Doanya Rasulullah Allah kabulkan sehingga Nabi Muhammad kuburannya terjaga. Tidak ada orang yang bisa berbuat kesyirikan di kuburnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah mengabulkan doanya beliau. Maka di antara pengabulan doanya Rasulullah, dipilihlah pemerintah Saudi Arabia untuk menjaga kuburan beliau. Sehingga kenapa kok Saudi Arabia yang dipilih sama Allah Ta'ala, bukan kita? Karena Saudi Arabia yang bisa menjaga kuburnya Rasulullah dari kesyirikan. Sehingga kenapa enggak yang lain yang dipilih sama Allah Ta'ala? Jadi memang untuk menjaga Mekah Madinah itu, Allah itu memilih orang-orang yang terbaik yang bisa menjaga kuburan beliau jangan sampai terjadi kesyirikan. Dan yang dipilih sama Allah Saudi Arabia. Walaupun tetap kita katakan namanya pemerintah, namanya masyarakat, namanya negara itu nggak luput dari kesalahan. Bukan berarti kita katakan Saudi Arabia itu negara yang maksum. Banyak kesalahan Saudi Arabia. Tetapi dalam tauhidnya mereka menjaga dari kesyirikan luar biasa. Jadi mereka banyak kebaikan, tetap ada kesalahan. Nah itu standar kebenaran itu bukan Saudi. Standar kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan Saudinya. Tapi mereka dipilih sama Allah Ta'ala untuk menjaga kuburnya Nabi Muhammad itu sudah luar biasa. Dan Saudi Arabia menjalankan tugas itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menjadikan kuburnya Rasulullah sebagai masjid. Karena terjaga. Dan itu sejak sama sahabat. Sejak sama sahabat. Nah itu zamannya Aisyah, kuburnya Rasul itu ditutup. Tidak seorang pun boleh masuk. Enggak sembarangan. Orang masuk kuburnya Rasul itu enggak sembarangan, dijaga. Itu sejak sama sahabat sampai sekarang. Maka kuburnya Rasul itu aman. Kemudian hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Rasulullah, oleh penulis di sini, Rasulullah 5 hari sebelum meninggal beliau bersabda, Inni abra'u ilallahi ayyakuna liminkum khalilun. Saya berlepas diri kepada Allah untuk memiliki seorang khalil. Khalil, sehingga nanti ada namanya Khalilur Rahman. Khalil itu tingkatan cinta. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bahwa cinta itu ada 10 tingkatan dalam bahasa Arab, cuma di bahasa Indonesia nggak ada. Sehingga kalimat Khalil kalau diartikan ya kekasih, Habib juga kekasih juga. Sehingga Khalilur Rahman, Habibur Rahman ya artinya kekasih Allah Ta'ala. Karena bahasa kita nggak ada. Bahasa kita itu sayang nggak ada. Tingkatan-tingkatan itu nggak ada di bahasa kita. Jadi nanti tingkatan cinta itu ada 10 tingkatan. Yang paling tinggi itu dinamakan dengan Khalil. Khalil itu apa? Khullah. Tingkatan cinta sampai mabuk dengan cintanya. Sehingga dinamakan dengan takhallal. Khol itu terfermentasi sampai akhirnya menjadi khomer, khomer nanti menjadi khol, cuka. Yaitu cintanya itu sudah mendarah daging sampai masuk dalam semua dirinya gitu, cinta. Nah, tingkatan cinta seperti ini itu dinamakan dengan Khalil. Orang yang diangkat menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah yang paling tinggi, itu cuma 2. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang paling masyhur, yang kedua Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad juga Khalil. Maka itu Nabi Muhammad kenapa Nabi terbaik? Karena beliau menggabungkan antara Khalil dan Kalim. Kalimur Rahman. Jadi nanti yang tertinggi, derajat manusia yang paling tinggi itu 2 ini. Khalil Rahman, orang yang dijadikan kekasih Allah yang paling Allah cintai. Yang kedua Kalim, orang yang diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala. Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim itu yang diangkat sama Allah Ta'ala. Kalimur Rahman, Nabi Musa. Nabi Muhammad punya dua-duanya. Nabi Muhammad Khalilur Rahman, Nabi Muhammad juga Kalimur Rahman. Nah itu Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Ibrahim dan Musa. Karena beliau bisa menggabungkan 2 ini. Nah Rasulullah tidak bisa lagi mengangkat seseorang sebagai Khalilnya.
Karena nggak mungkin khalil itu bisa diparalel, itu nggak bisa. Kalau cinta masih bisa, cinta sampai tingkatan mahabbah masih bisa. Saya bisa mencintai banyak orang. Saya bisa membagi cinta saya kepada anak-anak saya, bisa. Tetapi untuk menjadikan seseorang sebagai khalil nggak bisa, kecuali cuma satu. Orang itu menjadikan orang sebagai khalil itu cuma satu. Nggak mungkin diparalel, karena cinta yang paling mendarah daging itu cuma satu. Sehingga kenapa Rasulullah mengatakan saya berlepas diri di hadapan Allah untuk memiliki khalil? Kenapa? Karena khalil saya itu cuma Allah. Sehingga saya tidak bisa mengangkat satu orang pun menjadi khalil bagi saya. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Allah telah menjadikan saya sebagai khalilnya. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, jika saya mampu menjadikan seseorang sebagai khalil saya, akan saya jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi nggak bisa. Karena hati saya sudah diisi dengan Allah Ta'ala. Cintanya kepada Allah sudah terisi. Sehingga tidak bisa mencintai Abu Bakar seperti cintanya kepada Allah, nggak bisa. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ala wa inna man kana qablakum. Ingat, orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul kubur. Di sini Rasulullah melarang keras, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa ini anhaakum an dzalika, karena saya larang kalian dari perbuatan itu. Jadi kalau kita lihat ya hadis-hadis yang beliau bawakan itu, yang pertama Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah menjuluki bahwa mereka seperti makhluk paling hina yang Allah ciptakan. Itu hadis yang pertama. Ketika mensifati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis yang kedua, Rasulullah melaknat. Semoga Allah melaknat orang-orang seperti ini. Hadis yang kedua yang melaknat. Hadis yang ketiga, itu yang finish terakhir, Rasulullah melarang umatnya berbuat seperti ini, gak boleh. Sehingga kalau yang hadis yang terakhir itu sudah jelas, gamblang, bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid itu termasuk perbuatan yang terlarang dalam agama kita. Hukumnya dilarang. Hukum larangan Allah dan Rasul itu adalah haram. Sehingga hukumnya diharamkan. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat yang beliau bawakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, inna min syirarin nas, manusia paling jelek yang Allah ciptakan ada dua. Yang pertama, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, orang yang hari kiamat terjadi dia masih hidup. Berarti dia melihat hari kiamat dengan matanya langsung. Itu makhluk paling hina yang Allah telah ciptakan, manusia paling jelek. Kemudian yang kedua, walladzina yattakhidunal qubur masajid. Yang ketiga, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi kalau yang ketiga, Rasulullah menjuluki orang yang berbuat seperti ini sebagai manusia paling jelek yang Allah Ta'ala ciptakan. Intinya bahwasanya pembahasan intinya bahwa kita beribadah kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala tidak boleh di dalam kuburan. Kenapa? Karena takut itu akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Apalagi sampai tingkatan sujud. Jadi yang dilarang di sini itu sampai tingkatan sujud. Nanti ada beberapa syubhat yang sering dibawakan dalam masalah ini. Syubhat yang pertama yang sering mereka bawakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Yaitu berkaitan masalah kisah Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala menyebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi, kan para pemuda itu lari ke gua, kemudian setelah itu mereka itu tidur 309 tahun. Ketika mereka bangun, mereka pergi ke pasar, suasana sudah berubah, masyarakat sudah beriman. Yang dulunya mereka para pemuda lari ke gua untuk melarikan diri dari masyarakat, mereka bangun tidur setelah 309 tahun, masyarakatnya sudah beriman. Akhirnya ketika mereka beli makanan, kayak ketakutan kalau ketahuan. Setelah itu beli, langsung setelah itu lari, orang itu pergi ke gua. Akhirnya dilaporkan kepada penguasa karena mata uangnya itu berbeda, mata uang kuno. Akhirnya dicari mereka, sampai akhirnya orang itu tahu kalau orang itu masuk ke gua. Masuklah ke gua mereka, orang-orang itu mendapatkan Ashabul Kahfi sudah pada meninggal. Sehingga informasi tentang Ashabul Kahfi itu tertutup. Karena sumber beritanya kan mereka sudah pada meninggal. Kecuali kalau mereka masih hidup menceritakan bisa. Maka dari itu ya,
berkaitan dengan Ashabul Kahfi, ceritanya ada, cuma detailnya nggak ada karena tertutup beritanya. Sehingga orang Yahudi dan Nasrani itu penasaran siapa mereka. Karena ceritanya ada, tapi detailnya nggak ada. Kisahnya itu ada, penetapan kisahnya itu ada, tapi detailnya kisahnya apa nggak tahu. Maka itu orang ketika Nabi Muhammad mendakwakan sebagai nabi, orang-orang kafir Quraisy itu mereka datang ke Yahudi. Karena mengira Yahudi itu pintar masalah kitab suci. Tanya, wah Yahudi, di tempat kita ada seorang yang mendakwakan dirinya nabi. Akhirnya Yahudi ngomong, coba kamu tanya kepada nabi itu beberapa pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab berarti dia itu nabi. Nah, ditanya tentang Ashabul Kahfi, itu siapa? Kalau dia bisa menjawab dia nabi. Kenapa? Karena informasi ini tertutup. Setelah itu nanti tanya masalah roh dan yang lainnya. Ketika Rasulullah ditanya tentang Ashabul Kahfi, Rasulullah diam. Tidak menjawab, karena Rasulullah juga nggak tahu juga Ashabul Kahfi itu apa. Setelah itu Allah yang menjawab dengan turunkan surat Ashabul Kahfi, itu surat Al-Kahfi. Dan disebutkan oleh Allah Ta'ala di situ, di surat Al-Kahfi, ketika tempatnya sudah kebongkar oleh masyarakat, masyarakatnya beriman. Lah di sini nanti ada iskal di sini, ada masalah di sini, iskal lah itu. Allah Ta'ala berfirman di surat Kahfi ayat 21, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Demikianlah kami bongkar tempat guanya Ashabul Kahfi kepada masyarakat, liya'lamu supaya mereka tahu masyarakat, anna wa'dallahi haqqun, bahwa janji kami itu benar. Kita bisa membangkitkan orang-orang mati. Wong Ashabul Kahfi aja tidur selama 309 tahun bisa. Mudah bagi Allah Ta'ala. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan hari kiamat pasti akan terjadi, enggak mungkin diragukan. Idh yatanaza'una bainakum amrahum, ketika mereka saling berselisih tentang Ashabul Kahfi ini. Faqalu banu alaihim bunyana. Kata mereka, sudahlah, bikinkan bangunan saja di gua ini. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan kamu lebih tahu tentang siapa mereka. Qala alladzina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang memiliki kekuatan, kekuasaan, memiliki jabatan. Apa kata mereka? Lanattakhidzanna alaihi masjidah. Kita akan bangunkan di tempat ini masjid. Sehingga nanti muncullah masjid dibangun di atas makam. Makam itu petilasan, bukan kuburan. Yaitu kuburan itu dijuluki makam itu nggak benar. Bahasa Arab nggak ada namanya kuburan itu makam, itu nggak ada. Makam itu petilasan, tempat injakan, tempat pernah mampir, nah itu namanya makam. Sehingga tidak ada namanya kuburan itu makam, itu nggak ada. Makam itu petilasan. Sehingga di Ka'bah itu ada makam Ibrahim, makam Ibrahim. Itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Sehingga ini dari sini nanti muncul sebuah kebiasaan menjadikan petilasan orang soleh sebagai masjid. Nah, ini dalilnya ini. Yang paling sering dipakai dalilnya ini. Terus bagaimana menyikapi seperti ini? Maka ada beberapa jawaban. Yang pertama, yang menjadikan kuburan sebagai masjid ini bukan orang yang berilmu. Tetapi yang menjadikan itu adalah pemerintah. Dan politik pemerintah itu bukan dalil. Seperti Saudi Arabia, apakah yang ditetapkan pemerintah Saudi itu semuanya benar? Belum tentu. Kecuali kalau semua ulama menyetujui, mungkin bisa menjadi rujukan. Tetapi kalau pemerintah namanya politik, itu kan macam-macam gitu loh, politik. Sehingga tidak bisa kita jadikan keputusan pemerintah, orang-orang yang memiliki kekuasaan sebagai hujah. Ini yang pertama. Atau yang kedua, kalaupun ini kita nggak seperti itu. Misalkan orang mengatakan, oh enggak, uang mereka kan ulama-ulama juga. Oke. Kalau yang kedua mereka nggak terima jawaban yang kedua, kita katakan, ini syariat umat-umat terdahulu. Syariat umat-umat terdahulu. Pertanyaan, apakah syariat umat-umat terdahulu? Kalau Allah menceritakan umat-umat terdahulu ini, apakah itu berlaku untuk kita juga? Maka nanti ada rincian. Jika Allah menyebutkan sebuah syariat dan Allah tidak membantah, atau agama kita tidak ada bantahan, seperti Nabi Muhammad tidak membantah, maka berarti itu berlaku untuk kita juga. Boleh kita amalkan? Boleh. Tapi kalau Allah menyebutkan sebuah syariat umat terdahulu, kemudian ada bantahan dari Allah langsung, atau ada bantahan dari Nabi Muhammad, maka itu sudah tidak berlaku. Contohnya, misalkan saya contohkan yang lain biar paham. Boleh nggak kita itu menghormati orang dengan cara sungkem sampai sujud? Menghormati orang dengan cara sujud, sungkem.
Yaitu sungkemnya itu sampai tingkatan sujud. Orang kalau baca surat Yusuf ada. Wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, istrinya, 11 saudaranya Nabi Yusuf, sujud semuanya sama Nabi Yusuf. Tapi sujudnya li ta'zim, untuk penghormatan, bukan untuk ibadah. Pertanyaan, ini Allah sebutkan di Al-Quran, Allah nggak bantah. Allah hanya menyebutkan saja. Apakah boleh kita amalkan di zaman kita? Kita lihat Rasulullah mendiamkan atau Rasulullah membantah. Oh, ada bantahan dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, lau kuntu amiron rajulan ayyasjuda li rajulin. Kalau saya boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, saya perintahkan seorang wanita sujud sama suaminya. Tapi nggak boleh lagi. Nah, sehingga sudah dibatalkan. Syariat itu sudah nggak boleh lagi. Demikian juga ini. Kalaupun ini itu kita anggap oke lah. Perbuatan mereka menjadikan masjid di atas petilasan orang soleh sebagai bentuk yang boleh, kita katakan itu kan syariat umat terdahulu. Agama kita sudah membantah, nggak boleh. Rasulullah jelas sabdanya. Rasul melarang. Nah, berarti sudah selesai. Berarti nggak boleh. Ini yang paling sering nanti dipakai hujah sama mereka. Yang kedua, ya, saya sebutkan 2 saja ya. Yang paling sering dijadikan hujah sama mereka, Nabi Muhammad dikuburkan di dalam masjid. Rasulullah kan dikuburkan dalam Masjid Nabawi, sehingga itu nanti jadi senjata mereka lah untuk membolehkan seperti ini. Maka kita jawab yang pertama, Nabi Muhammad dikuburkan di dalam rumah beliau, bukan dalam masjid. Rumah sama masjid beda. Rumah sama masjid itu beda. Karena semua Nabi kalau meninggal dunia di sebuah tempat, maka disitulah dia itu dikuburkan. Jadi kalau Nabi itu nggak dikuburkan di kuburan umum, dia pengen dikuburkan di mana, ya dia meninggalnya di situ. Jadi kuburnya Rasulullah itu bukan masjid, tapi rumah Aisyah. Ini yang pertama. Jadi keliru kalau orang mengatakan Rasulullah dikuburnya di masjid, bukan. Rasulullah dikuburkan di rumah. Yang kedua, pelebaran masjid itu dulunya itu aslinya itu kecil. Tapi karena kaum muslimin sudah nggak muat, akhirnya dilebarkan. Dulu pelebaran masjid itu nggak sampai memasukkan kuburnya Rasulullah, tapi ke sini. Tapi nggak mungkin ke sini terus, itu nggak mungkin. Akhirnya harus terpaksa ke sini juga. Akhirnya terpaksa kuburnya Rasulullah yaitu sekelilingnya itu, kesananya itu dijadikan sebagai area masjid. Itu pun ulama kita nggak semua setuju. Banyak para ulama sahabat, ulama tabi'in yang mengingkari perbuatan itu. Akhirnya ketika terjadi pengingkaran, bahkan keras cara mengingkari ulama-ulama ketika Rasulullah dikuburnya di kuburan beliau, di rumahnya beliau. Tapi karena ini itu masjid perlu diluaskan, akhirnya kan perlu diluaskan. Setelah itu kuburan itu di tengah-tengah. Nah itu para ulama tabi'in keras sekali mengingkari masalah itu. Akhirnya sebagai solusi supaya tidak terjadi keributan, akhirnya ulama sepakat untuk membuat 3 tembok. Sehingga dibikinlah 3 tembok. Nah itu kalau antum ke Masjid Nabawi, antum melewati Raudhah. Ya, kalau antum ke sana lewati Raudhah. Raudhah itu di dekat mimbarnya Rasulullah. Raudhah. Setelah itu kalau keluar dari Raudhah, nanti keluar dari masjid. Itu nanti antum melewati ada 3 pintu, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Sunnahnya kan kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Umar, ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Pintu ini kalau dibuka bukan berarti langsung kuburan. Enggak, pintu dibuka, pintu lagi. Pintu dibuka, pintu lagi. Setelah itu yang ketiga dibuka baru kubur. Ya, sehingga ada 3 tembok. Temboknya apa? Tembok masjid, tembok, kemudian tembok rumah, kemudian tembok pembatas. Jadi ada 3 tembok. Supaya apa? Supaya perbedaan itu selesai. Karena banyak ulama yang kata seperti itu. Supaya sah atau supaya baik harus ada 3 tembok. Akhirnya dibikin 3 tembok. Jadi intinya apa? Intinya keliru ketika orang mengatakan Rasulullah dikubur di tanah atau di dalam masjid. Rasulullah nggak pernah dikubur di dalam masjid. Rasulullah dikubur di kamarnya beliau. Cuma peluasan masjid yang mengharuskan untuk memasukkan kuburnya Rasulullah di dalam area masjid. Itu pun ulama zaman itu sudah membangun 3 tembok sebagai penghalang, penghatas. Sehingga tetap sampai sekarang tanah kuburnya Rasulullah ya tanah rumahnya beliau, bukan tanah masjid sama sekali. Nggak pernah statusnya itu berubah menjadi tanah masjid, walaupun masjid sudah diluaskan. Nah, sehingga itu tidak bisa menjadi alasan.
Kemudian kalau berkaitan masalah ibadah yang lain, ini nanti juga fahami juga ya. Bagaimana kalau ibadah yang lain di kuburan, baca Quran, demikian juga yang lain. Maka fahami ya itu masalah khilafiyah. Ada ulama yang tidak membolehkan. Kenapa nggak membolehkan? Karena ada sabdanya Rasulullah mengatakan, Iqra'u suratal Baqarah fi buyutikum. Bacalah surat Baqarah di rumah kalian. Wala tattakhiduha qubura. Jangan dijadikan rumah kayak kuburan. Lah ini difahami oleh sebagian ulama bahwa membaca Quran nggak boleh. Ya, sehingga ada pendapat yang seperti itu, ada. Tapi ada juga ulama yang membolehkan. Kenapa yang membolehkan alasannya mereka? Karena Rasulullah intinya boleh kita sholat jenazah di kuburan. Lah sholat jenazah itu baca Quran nggak? Baca Quran, Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk Al-Quran kan gitu. Dibaca di dalam kuburan. Berarti kan ada yang membaca Quran juga dalam kuburan, yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah ada Al-Fatihahnya. Oleh karena itu maksudnya di sini masalah khilafiyah. Sehingga kalaupun kita itu misalkan kita pendapatnya nggak boleh baca Quran, silahkan, bagus. Silahkan ambil pendapat itu, tapi jangan membid'ahkan pendapat yang lain. Dan itu sering saya ingatkan. Karena membid'ahkan sesuatu yang itu masalah khilafiyah, itu berat tanggung jawab di hari kiamat. Selama itu masalah khilafiyah yang muktabar, antum tidak boleh menyesatkan. Antum hanya bisa menguatkan pendapat A, bantah pendapat B. Gak apa-apa, kita bantai mereka pendapat itu. Gak apa-apa. Tetapi jangan sampai menyesatkan. Gitu. Tapi kalau sudah ini sepakat ulama, gak ada khilaf, bisa kita sesatkan. Nah, maka itu hati-hati ya, menghukumi bid'ah, apalagi menghukumi pelakunya sebagai al-bid'ah, itu gak main-main. Apalagi dalam masalah-masalah khilafiyah seperti ini. Nah, jadi kalau baca Quran, demikian juga itu masalah khilafiyah. Kalau saya sendiri pendapatnya nggak boleh. Sendiri pendapatnya nggak boleh. Terus kalau masalah yang lain, misalkan kalau kita itu ngobrol dengan si kubur, saya di kubur, saya itu kayak ngobrol lah gitu loh. Mbah, saya mau nikah, kalau bisa minta doa harusnya mbah gitu loh. Boleh nggak seperti ini tuh? Maka ini bukan bicara masalah boleh tidaknya, tapi bisa nggak? Bisa nggak gitu loh. Fahami ya, ini juga masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Khilafiyahnya itu apa? Si mayit mendengar suaranya masih hidup atau tidak. Itu khilaf. Kenapa? Karena ada hadis sahih. Sahih ketika Rasulullah memakamkan orang-orang yang mati di perang Badar. Orang-orang kafir Quraisy dikuburkan di sumur Badar. Setelah 3 hari Rasul datang ke sana. Ke kuburan Badar itu. Setelah itu Rasul panggil satu persatu. Wahai ini, wahai ini, wahai ini. Setelah itu Rasulullah ngobrol, kayak sama mereka itu ngobrol. Maka Umar sebelahnya tanya, ya Rasulullah, kok anda ngobrol sama orang yang sudah mati ya Rasulullah? Maka Rasulullah beliau mengatakan, mereka lebih mendengar suara saya daripada kalian. Ya itu yang nanti dijadikan para ulama, sebagian ulama bahwa si mayit itu mendengar suara yang masih hidup. Nah, itu. Jadi ada juga nanti yang mengatakan nggak boleh, nggak bisa. Karena keumuman ayat Al-Quran, in tad'uuhum la yasma'u du'akum. Kalau kalian memanggil mereka, tidak mungkin mereka mendengar suara kalian. Itu ayat, ada juga ayatnya seperti itu. Tapi ini masalah khilafiyah. Nanti juga termasuk masalah khilafiyah talqin. Kalau antum menguburkan, antum talqin. Lah talqin itu cabang dari masalah tadi, mendengar atau tidak. Kalau pendapat yang matan mendengar, berarti talqin itu bermanfaat. Tapi kalau pendapatnya nggak mendengar, berarti talqin nggak ada manfaatnya. Karena nggak mendengar, untuk apa gitu masalahnya itu. Terus bagaimana masalah talqin? Masalah talqin ulama kita ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya itu makruh karena bid'ah tapi hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga ada pendapat yang mengatakan mubah. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pendapatnya mubah, boleh. Tapi hukumnya mubah itu nggak dilarang, nggak diperintahkan, bebas lah itu. Kalau Imam Ibnu Qayyim, beliau punya 2 pendapat. Di kitab Ar-Ruh beliau mengatakan sunnah, tapi di kitab Zadul Ma'ad beliau mengatakan bid'ah. Tapi bid'ahnya itu bukan bid'ah yang sesat, bukan. Bid'ah itu makruh. Bid'ahnya versinya mereka itu makruh, maksudnya itu bid'ah itu bukan bid'ah yang sesat, dolalah, finnar. Bukan, fahami. Karena ini pembahasan fikih itu bukan sampai ke neraka jahanam bid'ah itu. Nah, jadi nanti turunnya masalah itu banyak. Ziarah kubur itu turunnya banyak sekali masalah-masalah. Tetapi yang kita sepakat tadi, siapa yang menyembah kepada kuburan, syirik akbar. Siapa yang beribadah kepada Allah sampai tingkatan sujud di kuburan, maka itu dosa besar, batal sholatnya. Tapi syirik enggak? Tidak. Sedangkan ibadah yang lain turunnya masalahnya itu lebih ringan daripada 2 masalah tadi.
Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita lanjut lagi di bab berikutnya. Masih berkaitan dengan kuburan. Masih berkaitan dengan kuburan. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini pembahasan kita wa akhir jawana. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wasallam.